Siang semuanya, perkenalkan nama saya Venetia Kalista dengan NIM 213304010096, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Prima Indonesia. Dengan ini akan menyampaikan materi yang berjudul Sistem Akuntansi Pembelian dan Sistem Akuntansi Uang pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang dengan dosen pengampu Bapak Hotwa Samosir. Pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk mengadakan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal itu adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor itu pembelian dari pemasok luar negeri. Beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Masing-masing dari fungsi tersebut mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian atas dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerima. Fungsi penerima bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Sedangkan dalam fungsi akuntansi terdapat dua fungsi, yaitu fungsi pencatatan uang dan fungsi pencatatan persediaan yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Fungsi pencatatan uang untuk mencatat harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Kemudian ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu fungsi gudang. Fungsi gudang itu adalah bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerima. Fungsi pembelian. Fungsi pembelian ini bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dan mengadakan barang dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut telah diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari penjual atau pembeli yang berasal dari retur penjualan. Terus ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini fungsi yang terkait dalam transaksi pembelian dan fungsi pencatatan uang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat uang bertanggung jawab untuk mentransaksi pembelian ke dalam registrasi bukti SS keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai catatan uang. Fungsi persediaan tanggung jawab untuk mencatat harga pokok penjualan yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Kemudian kita masuk ke dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan itu adalah surat permintaan pembelian, surat permintaan penawaran, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi untuk akuntansi yang berbeda. Catatan transaksi pembelian berfungsi sebagai ayat pengailan ke pembayaran utang kepada masok. Kemudian kita akan masuk ke dalam topik yang prosedur yang membentuk sistem pembelian. Prosedur yang membentuk sistem pembelian ini merupakan tahap-tahap proses terjadinya transaksi pembelian. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian, dan prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke dalam dokumen surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang yang tidak disimpan di gudang atau barang langsung pakai, fungsi yang memakai mereka mengajukan permintaan pembelian langsung, dan fungsi pengendalian mengajukan surat pemerintah. Terus ada juga prosedur pengendalian penawar hewan dan pemilihan pemasok dalam
prosedur ini. Fungsi pembelian pengirim surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain untuk memungkinkan pemilihan pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi, pemasok akan mengirimkan daftar penawaran harga barang yang dikehendaki. Terus yang ketiga itu ada prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan order yang akan dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam keputusan mereka. Yang keempat itu adalah prosedur penerimaan barang. Dalam fungsi ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan berbagai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima oleh pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang yang dimaksud itu koyak. Yang kelima itu ada proses pencatatan uang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan memberikan laporan penerimaan barang ke fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi juga menerima faktur dari pemasok untuk dicocokkan dengan laporan penyelenggarakan pencatatan utang itu, atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan baru. Nah, dari prosedur yang di atas itu, kita dapat mencegah terjadinya penyimpangan wewenang, tanggung jawab, serta menjaga kekayaan perusahaan. Cukup sekian dari penyampaian saya pada materi sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang. Semoga dapat bisa dimengerti, dan tunggu saya di video selanjutnya yang akan menjelaskan tentang sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang. Dan kalau begitu, selamat siang dan sampai jumpa.